Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadina di pagi hari yang cukup sejuk di hari kedua tahun 2021. Ya, sengaja bertahun baru atau menyambut tahun baru, saya dan keluarga tidak melaksanakan atau tidak melakukan apa-apa, tiarap di rumah karena memang merayakannya tidak perlu dirayakan tahun baru itu. Jalankan aja seperti sebagaimana biasanya, karena selain pandemi COVID yang masih mewabah, juga tersebar larangan-larangan untuk tidak berkumpul di luar rumah sampai dengan larut malam. Begitu kami cenderung untuk berkumpul di rumah saja, menghabiskan waktu bersama di depan kamera masing-masing. Satu keluarga terdiri dari 4 orang dan masing-masing ini menghadap kiblat masing-masing, menghadap kepada laptopnya masing-masing atau HP-nya masing-masing dengan kesenangannya masing-masing di channel terindah, di channelnya masing-masing, bersama tapi tidak bersama. Dan pada hari ini, hari kedua tahun 2020, saya mau mengomentari tentang apa? Ini terbuka di pagi ini, tanggal 1 Januari kemarin. Saya memang tidak mengotak-atik YouTube, tidak mengotak-atik berita-berita yang lain, tapi saya fokus nonton di film TV yang dari HBO Cinema. Sehingga pada pagi ini, tepat di hari Sabtu tanggal 2 Februari, pada pagi ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 2 Januari tahun 2021, pembuka tahun ini, saya tergelitik terhadap satu buah tulisan yang sudah lama, sekitar bulan Oktober 2020 kemarin. Saya menanggapi tentang Deddy Corbuzier yang mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari salah satu mungkin perguruan tinggi atau akademik di Amerika Serikat di sana. Dan akan tetapi Deddy di sini mengatakan bahwa gelarnya itu tidak diakui. Di sini saya bacakan sedikit tentang curhatan atau tentang penyampaian berita tentang Deddy Corbuzier yang tidak, sepertinya tidak merasa puas dengan gelar doktor yang tidak diakui di Indonesia, di mana dia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa itu dari Amerika Serikat. Seperti ini ceritanya, saya ambil dari Jakarta Kompas.com yang dimuat pada tanggal 19 Oktober tahun 2020. Ini saya sengaja tayangkan pada hari kedua ini, dan saya pun baru membaca ini berita tentang si Deddy Corbuzier yang mendapatkan gelar PhD dari perguruan tinggi di Amerika Serikat. Memiliki gelar doktor, Deddy Corbuzier mengaku tak bisa memanfaatkannya ketika sudah berada di Indonesia. Saat memandu podcast dengan bintang tamu Chef Arnold, Deddy menceritakan tentang gelar doktor yang ia peroleh dari luar negeri, walaupun tak pernah sekolah sulap secara resmi. Gelar tersebut tak main-main karena sejumlah pesulap ternama dunia juga mendapatkannya. Sebut saja David Copperfield, David Blaine, hingga Chris Angel, yang juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari tempat yang sama seperti yang Deddy Corbuzier dapatkan. Gue, kata Deddy tadi, dia mengatakan, gue itu
itu punya gelar doktoral in magic. Itu Arts and Magic. Gue dari International Magician Society Academy, berarti academy ya, The Magician Society Academy, kata Dedi. Seperti dikutip dari podcastnya tahun 2020 pada tanggal 19 Oktober. Tak cukup sampai di situ, Dedi juga menceritakan bahwa ia pernah memenangi Merlin Award, penghargaan tertinggi di bidang sulap, selama 2 tahun berturut-turut sebagai mentalis terbaik. Dia mengungkapkan, I win best mentalist in the world. 2 kali berturut-turut, terus gua ngajar di akademinya mereka. Because I win that. Jadi mengajar di sana karena dia memenangi kontestasi pemilihan magician terbaik di dunia. Karena 2 kali dia memenangi kontestasi tersebut, maka dia diminta untuk mengajar di sana. Cuman di sini dia tidak menyebutkan mengajarnya berapa lama di sana, atau hanya sekitar seminggu atau 2 minggu saja di sana ya. Setelah gua ngajar di akademinya mereka ngasih itu sertifikat kayak honoris causa, you are doctor in arts of magic in America, kata Dedi. Ya, perlu diketahui bahwa untuk gelar honoris causa itu penuh muatan-muatan yang bernuansa tidak fully akademik ya. Jadi gelar-gelar honoris causa itu dia diberikan hanya sebagai tergantung berbagai muatan-muatan yang memang yang kurang akademis. Karena untuk menyelesaikan sebuah program doktor itu memerlukan suatu energi yang akademis. Karena honoris causa merupakan penghargaan gelar doktor karena seseorang telah mencapai sebuah prestasi atau sebuah pemikiran yang cukup luar biasa, meskipun tidak melalui jalur-jalur akademis. Akan tetapi penggunaan gelarnya ini tentu hanya sebagai pelengkap nama gelar saja. Ini seperti yang juga saya tambahkan berita di sini tentang honoris causa yang saya ambil dari sebuah blog seorang dosen Universitas Islam Indonesia yang bernama Nizamuddin Sadiq. Dia di sini mengungkapkan bahwa pemberian gelar doktor honoris causa menyakiti hati para akademisi yang telah bersusah payah, bertunggang langgang, jungkir balik untuk mendapatkan gelar doktor. Akan tetapi sejumlah perguruan tinggi termasuk di Indonesia juga dengan bangganya memberikan gelar honoris causa kepada individu-individu yang tidak memiliki kontribusi akademik secara real. Terdapat sejumlah muatan politis ketika gelar honoris causa itu diberikan. Menurut blog ini, yaitu si Nizamuddin Sadiq ini yang menyatakan bahwa pemberian gelar doktor honoris causa ini menyakiti hati kalangan akademisi. Sebenarnya tidak separah itu, karena masing-masing perguruan tinggi juga mempunyai prerogatifnya sendiri. Akan tetapi dari kementerian kita telah mensyaratkan sebuah perguruan tinggi dipersilakan untuk memberikan gelar honoris causa ataupun tidak, tapi dengan syarat minimal akreditasi perguruan tingginya A. Jadi ketika universitas tersebut memiliki akreditasi A, mereka berhak menggunakannya untuk memberikan gelar honoris causa ataupun tidak mau menggunakannya, tergantung kepada perguruan tinggi masing-masing. Tapi apabila ada perguruan tinggi yang akreditasinya juga masih di bawah A atau bahkan abal-abal, mungkin yang disinyalir di berbagai perguruan tinggi memberikan gelar honoris causa, akan tetapi akreditasinya tidak memenuhi syarat yang distandarkan oleh Kemendikbud atau Dikti di Indonesia,
tentulah gelar akademis tersebut tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang formal, kan tetapi bisa digunakan untuk sebagai pemanis nama orang yang diberikan gelar tersebut. Seperti yang kita pernah dengar bahwa mantan presiden kita Megawati Soekarno Putri pun mendapatkan gelar honoris causa dari perguruan tinggi, di mana saya pun mendapatkan gelar doktor dari sana, yaitu Universitas Negeri Padang. Seperti yang dikonfirmasikan dalam tulisan ini, bahwa pemberian gelar doktor honoris causa yang diberikan begitu saja atas dasar kesepakatan politik juga mengkhianati proses akademik yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan gelar doktor. Seseorang membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 tahun untuk menyelesaikan studi di Inggris dan 5,8 tahun di Amerika Serikat. Selama kurun waktu tersebut, mereka mengorbankan kedudukan, penghasilan, keluarga, dan kehidupan sosial mereka. Dari segi proses saja, mahasiswa doktor di luar negeri ini juga melewati berbagai fase perjuangan yang cukup luar biasa. Meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halamannya, dan beradaptasi dengan iklim yang baru di tempat sana. Belum lagi waktu-waktu yang digunakan untuk belajar di sana. Suatu analisis pada tahun 2019 di majalah Nature tentang kehidupan mahasiswa doktoral menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden atau 36% menderita depresi yang disebabkan oleh studi PhD mereka. Mahasiswa yang benar-benar mengikuti kuliah doktor di setiap perguruan tinggi, bukan hanya di luar negeri. Ini merupakan hasil riset, ada 36%. Dan saya meyakini ini merupakan suatu kesimpulan yang bagus. Termasuk di Indonesia juga tidak gampang seorang mahasiswa menyelesaikan program doktornya. Di sini terdapat 36% menderita depresi selama proses menyelesaikan program doktornya. Mayoritas atau 76% responden menghabiskan waktu mereka lebih dari 41 jam per minggu untuk studi doktoral. Dan sekitar 10% responden bertanggung jawab untuk merawat anak di bawah usia 12 tahun. Ini maksudnya adalah bahwa semua mahasiswa program doktor baik di dalam maupun di luar negeri minimal menghabiskan waktu di sini 41 jam per minggu, bahkan ada yang lebih, karena mereka harus membaca sejumlah referensi, sejumlah buku-buku yang harus mereka baca, dan setiap referensi itu atau setiap buku yang mereka baca tentu harus mereka cerna dulu secara akal pikiran mereka, sehingga mereka bisa menemukan suatu poin yang bisa diadaptasikan dengan penelitian yang sedang mereka lakukan. 10% responden yang bertanggung jawab terhadap merawat anak ini, karena ini sebagian katakanlah benar 10% untuk Indonesia juga, bahwa mereka yang kuliah S3 ini juga berprofesi sebagai orang tua di keluarganya masing-masing yang mempunyai anak yang masih kecil dan juga perlu dirawat dan juga perlu ditanggung dan juga perlu diberikan perhatiannya. Sambil merawat anak, mereka mempunyai beban untuk menyelesaikan doktornya. Kemudian kita bayangkan jika seseorang yang mendapatkan gelar honoris causa itu dengan gampangnya mereka mendapatkan gelar, tentu akan ada terjadi ketersinggungan secara akademis dari para mahasiswa atau para doktor yang sudah mendapatkan gelar doktor dari kuliah yang benar-benar real. Ini akan terdapat semacam rasa kekecewaan pada pemerintah itu terhadap orang-orang yang terhadap perguruan tinggi yang telah memberikan gelar honoris causa. Sementara penerima gelar doktor honoris causa tidak perlu mengalami depresi, tidak perlu mengalami bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan sejumlah referensi, berkomunikasi dengan para promotornya atau dengan para pembimbingnya, sehingga ujuk-ujuk mereka didapat
mendapat gelar doktor honoris causa. Tapi sebenarnya kita juga para kaum intelektual yang benar-benar mengikuti program doktoral secara real, kita tidak perlu juga merasa sakit hati, kita tidak perlu juga merasa kecewa, karena itu tadi, setiap perguruan tinggi mempunyai hak prerogatif untuk memberikan atau tidak memberikan gelar honoris causa kepada orang-orang tertentu. Memang diyakini pemberian gelar doktor honoris causa itu memiliki muatan politik karena sejumlah kepentingan-kepentingan yang juga perguruan tinggi itu perlukan dari orang tersebut, sehingga ada semacam kesepakatan antara si individu yang akan diberikan gelar honoris causa dengan perguruan tinggi yang juga akan mungkin punyai dampak bagi perguruan tinggi tersebut itu untuk meningkatkan popularitasnya, untuk meningkatkan kualitasnya, atau untuk meningkatkan dari sisi akademik di bidang kemasyarakatan. Kalau kembali kepada kasus Deddy Corbuzier yang mendapatkan gelar honoris causa di bidang magician itu, kalau ternyatanya memang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, itu merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja. Sepertinya kalau saya melihat dari Deddy Corbuzier, dia tidak begitu depresi, dia tidak begitu sakit hati ketika gelar doktor honoris causanya tidak bisa digunakan di Indonesia atau tidak diakui. Mungkin juga perlu di cross check akreditasi perguruan tinggi di mana tempat Deddy mendapatkan gelar honoris causa tersebut, karena masing-masing negara mempunyai kebijakan yang berbeda. Walaupun mau mendapat gelar honoris causa dari negeri manapun di dunia ini, ketika peraturan di negeri kita tidak mendukungnya, maka itulah yang berlaku di negeri kita ini. Atau setidaknya seperti yang saya alami ketika kita telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, ketika sudah selesai terus kita mendapatkan ijazah dari luar negeri, dan ijazahnya ini pun perlu di screening oleh pemerintah kita, yaitu dengan cara mendaftarkannya sertifikat kita atau ijazah kita itu ke Dikti untuk di screening apakah perguruan tinggi yang bersangkutan itu mempunyai afiliasi atau mempunyai kredibilitas yang tinggi. Apabila memang ada, itu nanti dari Dikti akan dikeluarkan surat keterangan penyetaraan ijazah, baik penyetaraan ijazah S2, S1, S2 maupun S3. Akan tetapi ketika nama-nama perguruan tinggi yang di luar negeri itu tidak termasuk atau tidak ada di dalam daftar Dikti, maka akan mengalami kesulitan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, karena perguruan tingginya tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan kita, sehingga mungkin keluar bahwa ijazahnya tidak diakui. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita tamat dari luar negeri terus ijazah kita tidak didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka penggunaan daripada ijazah tersebut juga tidak diakui. Biasanya ijazah yang biasa kita yang tamat dari luar negeri, ketika kita mau melakukan sejumlah kegiatan, misalnya untuk melamar pekerjaan ataupun hal-hal yang formal lainnya, ijazah kita itu didampingi dengan surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kemendikbud yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, ijazah yang kita dapat dari luar negeri itu diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong tamat dari luar negeri, terus ijazah yang ada itu kita pakai untuk lamar di perguruan tinggi lainnya atau instansi pemerintah tanpa dibarengi dengan surat penyetaraan dari Kemendikbud. Tentu tidak akan berlaku hal seperti ini. Harus dibarengi. Bisa jadi juga Deddy Corbuzier ini kalau memang ingin diakui, mungkin bisa saja ditelusuri untuk mendaftarkan ijazahnya, walaupun cuma sebentar mengajar sana, coba untuk mendaftarkan ijazahnya di
Kemendikbud untuk diadakan penyetaraan. Apakah bisa doktor honoris causanya itu disetarakan dengan doktor honoris causa yang ada di Indonesia? Apakah perguruan tinggi yang di sana juga telah berpredikat akreditasinya A? Apakah nama perguruan tingginya juga sudah terdaftar di Dikti dan lain sebagainya, sehingga mungkin bisa diakui. Dan sekali lagi, informasi mengenai Dr. honoris causa Deddy Corbuzier kali ini saya tanggapi untuk mengawali video saya di tahun 2021 di bidang pendidikan. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya pun mengamati sejumlah orang yang telah mendapatkan gelar Dr. honoris causa. Sepertinya mereka juga yang mendapatkan gelar honoris causa itu merupakan tokoh-tokoh masyarakat di bidangnya masing-masing, dan mereka sepertinya tidak begitu antusias dengan mendapatkan gelar honoris causa, karena mereka juga mengetahui bahwa pemberian gelar itu bermuatan macam-macam, bermuatan politik, bermuatan bisnis, dan bermuatan juga semacam balas jasa di antara perguruan tinggi dan individu yang diberikan gelar honoris causa tersebut. Makanya ketika mereka telah mendapatkan gelar honoris causa, mereka nyantai-nyantai saja, cuek-cuek saja, tidak menjadikan gelar doktor honoris causanya itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Karena mereka pun menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan dengan gelar honoris causa itu bukan merupakan sebuah perjuangan yang berdarah-darah, sehingga mereka enjoy saja dengan gelar doktor honoris causa yang melekat pada dirinya. Kita pun sebagai orang yang akademik real, asli orang akademik, yang alhamdulillah sudah mencapai gelar doktor dengan yang benar-benar real, tidak perlu terlalu baper menyikapi orang-orang yang atau tokoh-tokoh yang telah mendapatkan gelar honoris causa ini, karena semua institusi ada peraturannya dan semua itu ada prosesnya, meskipun prosesnya tidak real seperti orang yang benar-benar reguler melakukan pendidikan doktor ini. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini tentang gelar doktor honoris causa bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan silakan bagi Anda pun yang merasa tokoh masyarakat yang mempunyai keinginan, yang mempunyai perjuangan tinggi di bidang masing-masing, atau ingin mengajukan gelar honoris causa, silakan hubungi perguruan tinggi yang telah berpredikat akreditasi A dan yang telah bereputasi memberikan gelar honoris causa di Indonesia ini. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan like, terus komen, serta bantu share video ini kepada grup-grup kita semua, kepada kawan-kawan kita yang dimana kita tergabung di grup baik WhatsApp, Instagram, Twitter ataupun yang lainnya, sehingga bisa membantu video saya ini menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Dan yang terutama juga bagi yang belum subscribe di channel terindah ini, silakan subscribe. Semoga subscribe yang Anda lakukan itu bisa memberikan manfaat kepada Anda, kepada saya, dan juga kepada khalayak dunia pada umumnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.